Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bangun hari ini. Satu hari lagi dikasih sama Tuhan. Kira-kira hari ini kita mau lakukan apa aja ya? Adakah hal-hal yang mungkin baru terjadi di hidup kita? Ataukah semua seperti biasanya rencana kita? Atau kita mau belajar menyerahkan kepada Tuhan supaya boleh kita jalani hari ini dengan anugerah-anugerahnya. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 100. NKB 100, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. NKB 100, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai lawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kami rindu padamu hari ini. Kami rindu penyertaan dan kekuatan yang datangnya senantiasa menopang dan menguatkan kami. Sebentar kami membaca firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Bilangan 28 ayat 1-8. Bilangan 28 ayat 1-8. Bilangan 28 ayat 1-8 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 efa tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk, itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah menggambar sebuah garis? Misalnya dalam sebuah prakarya gitu ya, harus menggaris tapi nggak ada penggaris. Kalau pakai penggaris mah enak. Kalau gambar garis pakai penggaris mah tinggal kita bolpen atau spidol atau pensil kita pasrahkan kepada si batang penggaris itu. Kita tinggal menekan si bendanya, si alat tulisnya. Kalau nggak ada itu, waduh, setengah mati. Harus menduga-duga gitu kan ya. Ini udah garis lurus sebelumnya, kadang bengkok di tengah, kadang bengkok di ujung, seperti itu. Dan butuh ketelitian juga konsistensi supaya si garis ini jangan mencang-mencong nih, supaya dia lurus baik sampai ke tempat besarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Konsisten itu diperlukan dalam hidup kita, walaupun memang kejadian-kejadian sesehari kita tuh kadang-kadang membuat kita ya harus banyak berimprovisasi.
udah rencana A tapi ternyata A nggak bisa diwujudin, ya jadinya B. Kita udah inginnya B tapi ternyata banyak orang tidak mendukung, akhirnya jadinya C. Improvisasi itu ya mau nggak mau beradaptasi dengan keadaan yang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tapi berjuang untuk konsisten itu tetap harus kita lakukan sebagai bentuk kesetiaan kita kepada apa yang baik. Jadi konsisten untuk melakukan baik itu wajib. Tapi kalau hal jahat jangan konsisten. Kalau hal jahat lebih baik diubah. Tapi kalau baik konsisten harus. Nah, dalam bacaan kita juga bicara soal korban ini sebenarnya memang kelihatannya merepotkan. Kita bersyukur sih sekarang setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita nggak perlu memberikan persembahan korban-korban sana-sini lagi sebagai bentuk syukur kita. Sehingga kita bersyukur sekali. Tapi pada masa itu kenapa ada para teolog tuh akhirnya paham kenapa ya Tuhan tuh kayaknya kok sukanya ngeribet-ribet gitu. Tapi sebenarnya bukan ribet-ribet, mengajarkan kepada umat tentang apa yang namanya konsistensi. Bukan karena Tuhan butuh makan, bukan karena Tuhan butuh disembah-sembah, tapi bagaimana umat ini supaya konsisten. Manusia itu seringkali hanya konsisten semau dia. Jadi kalau itu tidak menarik, kalau itu tidak menyukakan hatinya, kalau itu tidak sesuai harapannya, kalau itu tidak mendatangkan keuntungan baginya, dia tidak akan konsisten. Nah, Tuhan mengajarkan kepada umat, mau itu tidak menguntungkan, mau itu tidak menarik, mau itu membosankan, harus dikerjakan. Karena konsistensi itu terwujud ketaatan, wujud dari bentuk nyata dari konsisten. Komitmen mengerjakan sesuatu. Nah, umat dilatih dengan adanya korban-korban seperti ini. Baik itu korban mulai dari pagi sampai malam, mulai dari dia harus bawa tepung, bawa minyaknya, kemudian apinya juga khusus, kemudian semuanya itu harus sesuai dengan takaran pagi, sore, baik Sabat maupun hari raya, semuanya. Jadi setiap hari hampir selalu imam itu ada aja kesibukannya gantian, tiap anak, tiap kepala keluarga di Lewi itu bergantian. Dan supaya mereka bisa mengerjakan barang-barangnya, domba-dombanya yang bawa umat, suku-suku yang lain. Jadi kerja sama tim. Nah, bicara soal konsistensi, kalau dulu kita bersyukur dengan atau memperbaiki relasi dengan memberikan korban hewan, maka sekarang kita tinggal bersyukur dalam hati. Cuman karena gratis dan tidak ada bayaran, akhirnya kita meremehkan. Bersyukur sama Tuhan tiap hari jadinya jarang-jarang. Saking sibuknya berdoa hanya kalau ada butuhnya, bersyukur seingatnya. Padahal seharusnya kita bersyukur tiap saat, bahkan kalau dikatakan pagi sore bersyukur. Makanya saya sedih kalau ada orang Kristen cuma doa pas makan doang, tapi mau tidur, bangun pagi, mau kerja nggak doa. Harusnya kita bersyukur, udah nggak perlu pakai korban-korban, nggak perlu ngeluarin duit, udah enak banget kita. Tapi udah enak aja masih aja kita nggak konsisten bersyukurnya. Kenapa sih harus bersyukur konsisten? Supaya tadi kita belajar melihat bahwa Tuhan tuh selalu baik. Tuhan tuh baiknya setiap saat gitu. Sehingga kadang-kadang kalau kita tanya, Tuhan kenapa begini, kok Tuhan tidak mewujudkan doaku? Karena memang doa kita itu bukan arena untuk meminta-minta. Tuhan bukan mesin ATM. Tuhan udah punya rancangan dalam hidup kita. Apa yang kita minta dan tidak minta Tuhan udah akan berikan. Tinggal masalahnya apakah kita juga mau konsisten bersyukur. Coba cek apa yang Tuhan udah kasih, yang bahkan gak kita minta Tuhan kasih. Sehingga hari ini mari sama-sama kita bersyukur dengan konsisten, kita setia bersyukur. Jadi rupanya bersyukur itu juga butuh konsistensi, butuh kesetiaan, butuh komitmen. Pagi sampai malam, pagi, siang, sore, malam, setiap saat bersyukur, maka kita tidak akan merasakan yang apa itu namanya kekurangan. Karena syukurnya penuh di hati, di mulut, dan di pikiran. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini kami mau belajar untuk bersyukur, dan merayakan syukur itu setiap saat, supaya kami tidak sibuk membandingkan diri kami dan tidak sibuk melihat kekurangan kami. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, dan ajarkan kami untuk bisa menjalani hari ini dengan semangat. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.